Bagian 3, memahami prinsip-prinsip advokasi. Advokasi memiliki prinsip-prinsip yang patut menjadi landasan dalam setiap gerak-gerik yang kita lakukan. Prinsip-prinsip advokasi juga bertujuan agar gerak-gerik advokasi kita tetap berjalan di jalur yang sesuai. Ibarat kereta, prinsip-prinsip advokasi adalah mur dan baut yang ada di setiap organ rangkaian kereta dan rel, yang jika lepas atau tidak ada, akan menyebabkan perjalanan kereta terganggu atau malah tidak sampai di tujuan. Seluruh prinsip-prinsip yang dijabarkan berikut ini bersifat saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalani advokasi, kita tidak bisa berkompromi dengan memilih untuk menerapkan salah satu atau salah dua prinsip saja, melainkan seluruh prinsip harus dijadikan landasan dalam setiap upaya atau langkah advokasi. Sebetulnya bahasa yang paling bisa diterima oleh negara adalah bahasa HAM, kalau menurutku. Kenapa? Karena HAM itu dia melekat sama diri individu. Jadi dia sangat individu dan nggak boleh ada yang melepaskan hak-hak yang sudah melekat itu. Dan kenapa HAM jadi awal yang baik? Karena di situ ada tanggung jawab negara. Jadi ketika misalnya ada tindakan kekerasan yang terjadi, bisa jadi kalau levelnya di tingkat masyarakat, negara bilang, oh nggak bisa karena kami nggak campur tangan. Tapi ketika sudah masuk pendekatan HAM, itu berarti negara mau nggak mau harus bertanggung jawab. Karena negara juga punya punya peran untuk melindungi, untuk menghormati, dan juga untuk menjamin si hak asasi manusia itu. Sehingga ketika teman-teman advokat muda ingin memperjuangkan hak ASN, dia harus memasukkan itu dalam perspektif hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi kata tidak bagi negara untuk bilang, oh ini bukan tanggung jawab saya. Karena ketika sudah ngomongin HAM, berarti kewajibannya itu adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Diskriminasi merupakan pembedaan, pengecualian, pembatasan, preferensi atau keberpihakan, atau perlakuan membeda-bedakan secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya diskriminasi memiliki maksud dan efek meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia yang harusnya secara sejajar dan merata. Diskriminasi juga termasuk hasutan untuk melakukan diskriminasi dan pelecehan. Diskriminasi disebut oleh Komite PBB untuk bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bentuk yang bersifat historis dan kontemporer. Artinya diskriminasi sudah ada sejak dulu kala bercokol di jagat raya dan bentuk-bentuknya terus-menerus berkembang seiring perkembangan zaman. Diskriminasi termasuk diantaranya 1. Diskriminasi formal, di mana konstitusi, hukum, atau peraturan suatu negara mendiskriminasi warga negara lewat produk-produk konstitusi, hukum, atau peraturan itu sendiri. 2. Diskriminasi substantif, di mana diskriminasi terjadi ketika sudah masuk dalam ranah praktek atau kenyataan. Kejadian nyata berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan, bukan tertulis dalam konstitusi, hukum, atau peraturan. 3. Diskriminasi langsung, di mana orang diperlakukan dengan kurang menyenangkan daripada yang lain dalam situasi yang sama untuk alasan tertentu. Diskriminasi langsung juga termasuk tindakan merugikan atau kelalaian dalam berbagai situasi untuk alasan tertentu. 4. Diskriminasi tidak langsung, di mana hukum, kebijakan, atau praktek-praktek tampil netral pada nilai permukaannya, tetapi memiliki dampak yang tidak proporsional alias diskriminatif pada kenyataannya. 5. Diskriminasi sistemik, di mana aturan hukum, kebijakan, praktik, atau sikap budaya memiliki sifat dominan, baik dalam sektor publik maupun swasta, membuat kerugian untuk beberapa kelompok, dan menciptakan keistimewaan bagi kelompok lain. 6. Diskriminasi kumulatif atau antar titik temu, di mana individu atau kelompok individu menghadapi lebih dari satu bentuk atau pola diskriminasi, sehingga menyebabkan kerugian yang lebih parah. Dalam menjalankan advokasi, sikap non-diskriminasi harus diterapkan secara menyeluruh, baik dalam lingkaran teman-teman seperjuangan, target advokasi, maupun pihak-pihak yang sementara masih anonimus atau belum diketahui posisi dan perannya dalam proses advokasi yang dijalankan. Ungkapan lawas, "Don't judge a book by its cover," alias jangan mencap sebuah buku hanya dari sampul depannya saja, rupanya sangat nyambung dalam prinsip non-diskriminasi ini. Karena kita memang tidak berhak mengalamatkan judgement atau anggapan, terutama anggapan buruk terhadap seseorang,
dan menjadikan keberagaman manusia sebagai alasan untuk kita membeda-bedakan, apalagi berperilaku diskriminatif. Salah satu contoh penerapan prinsip non-diskriminasi dalam konteks HKSR adalah tersedianya layanan kesehatan yang ramah anak muda, termasuk misalnya terhadap anak muda yang mengaku aktif secara seksual sebelum menikah, terhadap anak muda yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, atau terhadap transgender, waria, dan priawan. Pernahkah kamu ditanyakan secara sinis mengenai usia kamu, atau apakah kamu sudah menikah atau belum ketika mengakses informasi dan layanan kesehatan? Hal itu adalah bentuk dari tindakan diskriminatif bagi anak muda. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memperjuangkan layanan kesehatan yang non-diskriminatif terhadap anak muda, karena semua anak muda berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Menghormati dan merangkul keberagaman adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap kemanusiaan diri kita sendiri dan kemanusiaan manusia lain. Bahasa manisnya kira-kira begini. Setiap manusia memang diciptakan berbeda-beda supaya saling melengkapi. Prinsip menghormati dan merangkul dalam advokasi lebih tepat dialamatkan atau dibahasakan kembali menjadi menghormati dan merangkul keberagaman. Mengapa keberagaman? Karena tidak pernah ada manusia yang bisa memilih mau terakhir berkulit hitam atau putih, memiliki kelamin apa, berasal dari suku apa, memeluk agama apa, mempunyai orientasi atau identitas seksual seperti apa, kaya atau miskin, memiliki kondisi tubuh yang seperti apa, dan lain sebagainya. Singkat kata, kesamaan mutlak yang dimiliki semua manusia ialah kemajemukan alias ketidaksamaan itu sendiri. Kita harus percaya bahwa keberagaman dan semua hal yang membuat kita berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah anugerah yang harus dihargai dan dirayakan. Mencintai perbedaan dimulai dengan menjadi penasaran dan berpikiran terbuka ketika seseorang berbeda dari kita. Tapi kita juga harus mencegah adanya stereotip negatif dengan tidak menghakimi orang. Pernahkah kamu memposisikan diri sebagai waria yang diskriminasi, dicibir dan dianggap penyakit oleh masyarakat? Pernahkah kamu mengetahui bahwa banyak waria yang tidak memiliki kesempatan bekerja yang sama seperti halnya perempuan dan laki-laki? Merangkul keberagaman bisa dimulai dengan memposisikan diri berada di lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang berbeda, kemudian saling belajar dan memahami. Memang, belajar untuk menghormati dan merangkul keberagaman membutuhkan waktu seumur hidup, dan pada awalnya bisa terasa sangat sulit sekaligus menarik dan bermanfaat. Ya, biasanya kelompok remaja yang beragam seperti contohnya teman-teman yang ada di jalanan, kelompok remaja LGBT, mereka memiliki kebutuhan yang lebih khusus karena keadaan sosial, ekonomi, stigma di masyarakat membuat kelompok ini lebih rentan. Kebutuhan khusus ini tentunya harus direspon dengan strategi yang khusus. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita dapat melibatkan mereka dalam proses-proses advokasi sehingga mereka dapat berbicara behalf or kebutuhan mereka. Namun tentu saja ketika kita mendorong mereka dalam proses advokasi ataupun proses-proses strategis lainnya, kita juga harus berpikir bagaimana dapat meningkatkan kapasitas mereka. Karena terkadang kelompok remaja ini masih memiliki kapasitas yang kurang terkait dengan advokasi ataupun proses-proses strategis. Sehingga proses advokasi dan peningkatan kapasitas pada kelompok remaja yang lebih beragam harus dilakukan secara bersama. Kalau kenapa penting untuk melibatkan, karena pertama HKSR itu kan punya siapapun ya, kebutuhan siapapun dan kebutuhan anak remaja dimanapun juga. Jadi dia harus mempertimbangkan semua remaja dengan identitas yang macam-macam, mulai dari dia itu sekolah atau misalnya dia ada di luar sekolah, terus dia misalnya punya kehidupan dia nyamannya tinggal di jalan misalnya, itu juga bisa jadi pertimbangan. Terus juga itu mulai dari di mana dia tinggal. Terus juga kita mesti mempertimbangkan tentang identitas yang lain, misalnya identitas orientasi seksual ya misalnya, atau identitas gendernya, karena bisa jadi pendidikan HKSR yang dikasih belum tentu juga bisa mengakomodir kebutuhan mereka gitu. Ketika sudah mempertimbangkan hal-hal seperti itu, misalnya orang-orang muda dengan orientasi seksual yang berbeda, juga identitas yang beragam, identitas gender yang beragam, kemudian ekspresi gender yang beragam juga dilibatkan, berarti si konten dari pendidikan HKSR itu juga harus menjawab kebutuhan mereka. Hal yang lain juga tentang identitas, misalnya dia ada dari iman yang mana,
Kenapa itu jadi penting? Karena juga seringkali anak muda dari latar belakang agama tertentu dianggap tidak menjadi bagian dari intervensi HKSR. Padahal mereka juga sama-sama anak muda dan punya kebutuhan yang sama. Mungkin memang yang jadi tantangan misalnya bagaimana membahasakan HKSR ke dalam komunitas mereka, karena entah misalnya nanti ada norma atau nilai-nilai yang dianggap bertentangan, meskipun sebetulnya nggak bertentangan, tapi bisa interpretasi yang muncul dari konteks komunitas agama tersebut yang membuat akhirnya pendidikan terutama akses untuk mendapatkan informasi itu terbatasi, sehingga itulah pentingnya gitu, mesti melibatkan semua ragam identitas, termasuk tidak terkecuali identitas agama dan juga identitas orientasi seksual dan ekspresi gender. Aktivis atau advokat biasanya cenderung menjadi radikal kala ia merasa apa yang dilakukannya tidak diperhatikan oleh halayak, terutama dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Aktivis atau advokat muda terutama akan semakin giat mencari cara yang keras dan menantang untuk menentang struktur atau keadaan yang tidak berpihak pada hal-hal yang diperjuangkan. Tentu saja, ini kecenderungan yang berharga dan harus dihormati serta didukung. Tapi ingat, tidak semua cara-cara keras itu efektif. Ada banyak ruang dan kesempatan dalam memperjuangkan sesuatu dengan keragaman gerakan, keragaman pengorganisasian, dan keragaman tindakan. Beberapa orang mungkin memilih cara-cara anti kekerasan seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi, dan yang lain mungkin memilih melakukan perlawanan-perlawanan yang tegas. Tapi perlu diingat bahwa agar gerakan atau sebuah upaya advokasi dapat diterima, aksi-aksi tanpa kekerasan yang strategis adalah suatu kerangka kerja yang dapat memungkinkan gerakan atau usaha mengubah sesuatu dapat meluas dan tumbuh dalam keragaman dan kekuatan. Salah satu contoh penerapan prinsip anti kekerasan dalam konteks HKSR adalah kala suatu hari, sebuah aksi damai memperingati Hari Internasional Menolak Homofobia dan Transfobia yang diserang oleh sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama, tidak dibalas dengan cara kekerasan atau dengan menyerang balik acara yang diadakan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama tersebut. Adapun langkah-langkah anti kekerasan dapat dijalankan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu mengumpulkan informasi dan mempelajari tentang masalah yang kita lihat dan ingin kita tangani atau advokasikan, serta berbincang-bincang dengan pihak-pihak yang terlibat atau mau terlibat bersama kita melakukan upaya advokasi. Mulailah menyebarkan pengetahuan yang kita miliki terhadap teman-teman kita atau lingkungan sekitar. Berkomitmen dan bersiaplah bahwa apa yang kita perjuangkan atau advokasikan mungkin saja menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Selalu gunakan cara-cara damai dalam beradvokasi dengan menjauhkan semua tindakan dari unsur kekerasan. Semua usaha advokasi harus bersifat damai, cerdas, dan efektif. Partisipasi dalam konteks negara menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan tanpa memandang atribut-atribut yang melekat kepadanya. Selain itu, partisipasi juga menegaskan bahwa setiap manusia harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk diterima dalam suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi, di mana kita harus memberikan kesempatan bagi siapapun untuk diterima dalam masyarakat. Hadir secara fisik tidak serta-merta mengindikasikan kondisi yang cukup memenuhi standar partisipasi bermakna. Sekadar berada di sana namun tanpa kualitas partisipasi yang cukup, tidak bisa begitu saja disebut sebagai ciri dari partisipasi. Dan lebih jauh lagi, untuk berpartisipasi penuh dalam proses advokasi, setiap orang atau pihak perlu terus terlibat secara bermakna. Keterlibatan anak muda dalam program atau advokasi sangat tergantung pada sikap orang dewasa terhadap anak muda itu sendiri. Harus diingat bahwa ketika hubungan kemitraan antara orang muda dan orang dewasa berlangsung, yang berkembang bukan saja orang muda itu, namun juga orang dewasanya. Kemitraan antara orang dewasa dan orang muda, khususnya dalam konteks advokasi, sejatinya melahirkan perkembangan tersendiri bagi kedua belah pihak. Pertama, penting banget kalau bermitra dengan orang dewasa, salah satu yang menjadi pertimbangan kita dari sisi orang dewasa adalah keterwakilan. Gitu. Kita kan kepingin juga dapat masukan dari anak muda yang mewakili berbagai golongan. Jadi kalau anak muda kepingin menginisiasi kemitraan dengan orang dewasa, penting banget untuk berorganisasi, penting banget untuk punya konstituen atau keterwakilan yang jelas.
Lalu juga tentunya untuk bisa bermitra secara setara, penting untuk kedua belah pihak punya kapasitas yang sama, kemampuan yang sama. Jadi kalau ada inisiatif dari teman-teman anak muda untuk membuat pelatihan, khususnya yang terkait dengan pelatihan advokasi, pelatihan kepemimpinan, bagus banget untuk dikembangkan lebih lanjut inisiatif itu. Lalu juga pemahaman tentang isu itu penting banget. Apa sih yang mau dimitrakan bersama dengan orang dewasa? Itu teman-teman perlu pahami dan pelajari dengan lebih teliti. Dan juga tentunya yang terakhir, pemetaan mitra itu juga penting. Menyadari siapa-siapa aja sih pihak-pihak yang strategis untuk menjadi mitra dari teman-teman yang anak muda. Partisipasi yang bermakna berarti anak muda tidak hanya terlibat dalam perencanaan suatu kebijakan atau program, namun juga implementasi, monitoring dan evaluasi, dan pembuatan keputusan. Untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi yang bermakna dan tidak bermakna, berikut ada 9 tahapan partisipasi beserta contohnya. Yuk disimak. 9. Anak muda menginisiasi dan mengarahkan. Program atau langkah advokasi tertentu dirancang dan dikelola oleh anak muda, dan keputusan-keputusan diambil juga dibuat oleh anak muda. 8. Anak muda menginisiasi dibarengi dengan keputusan yang dibuat oleh orang dewasa. Program atau langkah advokasi tertentu dirancang dan dikelola oleh anak muda, dan keputusan-keputusan yang diambil dibuat bersama-sama orang dewasa. 7. Anak muda menginisiasi dan mengarahkan bersama-sama dengan orang dewasa. Program atau langkah advokasi tertentu dirancang dan dikelola oleh anak muda bersama orang dewasa dalam kemitraan penuh. 6. Orang dewasa menginisiasi bersama dengan keputusan yang dibuat oleh anak muda. Level ini merupakan level terendah dalam partisipasi anak muda yang bermakna, karena program atau langkah advokasi tertentu dirancang dan dijalankan oleh orang dewasa. Mereka kemudian berbagi keputusan bersama anak muda. 5. Dikonsultasikan dan diinformasikan. Dirancang dan dijalankan oleh orang dewasa yang berkonsultasi dengan anak muda. Dalam tahap ini, anak muda diminta untuk membuat saran atau rekomendasi terkait. 4. Ditugaskan dan diinformasikan. Anak muda tidak memulai program atau langkah advokasi tertentu, tetapi memahami dan hanya ditugaskan serta memiliki beberapa fungsi. 3. Tokenisme. Representasi simbolis oleh beberapa anak muda. Hanya diminta untuk berbicara seolah-olah untuk mewakili kelompok mereka. 2. Dekorasi. Orang dewasa menggunakan anak muda untuk mempromosikan atau mendukung program atau langkah advokasi tertentu tanpa memberikan informasi apapun terhadap anak muda tersebut. 1. Manipulasi. Anak muda tidak terlibat dalam perancangan maupun keputusan. Terlibatan anak muda dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengkomunikasikan kepentingan orang dewasa. Jadi hambatan yang kami alami di daerah itu saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi orang dewasanya sendiri. Mereka masih menstigma bahwasanya anak muda itu tidak bisa bekerja, anak muda itu sukanya hanya hura-hura, anak muda itu sukanya hanya mereka nggak paham program gitu. Itu yang dari sisi orang dewasa. Sedangkan yang dari sisi anak mudanya sendiri, kesadaran akan partisipasi mereka terkait pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, terutama CSE, masih sangat rendah. Kalau di Makassar sendiri, keterlibatan anak muda dan orang dewasa itu masih dianggap kurang. Soalnya orang dewasa masih berpikiran bahwa anak muda ini tidak bisa membuat sesuatu yang berguna. Kemudian tantangan lainnya adalah masalah birokrasi. Ribetnya birokrasi ketika anak muda ingin melakukan kerjasama atau berpartisipasi dengan orang dewasa. Fokus merupakan prinsip yang tidak boleh kita abaikan dalam melakukan usaha apapun, termasuk dalam advokasi. Dalam beradvokasi, tentunya kita harus tahu secara jelas apa tujuan advokasi kita, hal-hal apa yang ingin kita lihat terjadi, berubah, mengalami peningkatan, dan lain sebagainya. Prinsip fokus harus menjaga kita agar kita tidak terlalu memusatkan pikiran pada lawan atau kemungkinan-kemungkinan terburuk, melainkan pada isu yang sedang ditangani atau diadvokasikan. Menurut Drucker, ada 5 prinsip dasar inovasi yang bisa menjadi acuan untuk mewujudkan perubahan sosial. Di antaranya, 1. Purposeful, bahwa inovasi yang baik dimulai dengan mencari dan memanfaatkan peluang. 2. Conceptual and perceptual, yaitu inovasi seharusnya memiliki konsep yang jelas serta dapat dilaksanakan. 3.
efektif, sederhana, dan fokus. 4. Kecil atau small, bahwa inovasi akan lebih baik jika dimulai dari hal yang kecil. 5. Kepemimpinan, yaitu inovasi akan dapat dicapai bila ada kepemimpinan yang baik. Fokus yang dijadikan prinsip advokasi haruslah fokus yang tidak hanya berorientasi pada hasil, namun juga pada proses yang dijalani. Karena selain itu bisa menjaga kita agar tetap pada track yang semestinya, namun juga bisa menjadi asupan semangat bagi kita agar tidak mudah gentar dalam memperjuangkan sesuatu, termasuk dalam upaya melakukan advokasi. Kreatif. Kita harus mampu untuk melihat hal-hal dengan cara baru atau dari perspektif yang berbeda, serta mampu menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru dari proses berpikir kreatif yang kita lakukan. Selain kreatif, dalam melakukan advokasi atau upaya-upaya untuk mencapai perubahan, kita juga harus memikirkan efektivitas dan efisiensi atas setiap langkah yang kita lakukan. Jangan sampai upaya yang kita tempuh ternyata hanya buang-buang tenaga, waktu, dan uang saja. Atau yang lebih bahaya lagi, jangan sampai usaha yang kita tempuh malah tidak berkontribusi positif bagi tercapainya target atau tujuan kita. Efektif adalah juga ketika kita merancang dan menjalankan segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan dan penyesuaian. Langkah-langkah advokasi yang efektif haruslah sesuai dengan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya dana. Ada satu prinsip lagi yang masih bersaudara dengan prinsip kreatif dan efektif. Dia adalah persuasif. Dalam konteks advokasi, prinsip persuasif sangat penting untuk diterapkan, karena sebelum advokasi kita berhasil, kita harus terlebih dahulu mempengaruhi banyak orang, membuat orang peduli dengan isu apa yang kita suarakan, dan akhirnya memperoleh banyak dukungan. Bila upaya persuasif diterapkan, artinya kita harus mengkomunikasikan maksud kita terhadap orang lain dengan tanpa paksaan, namun meyakinkan. Tidak mengemis-ngemis, namun membuat orang peduli dan empati. Serta yang paling penting, tidak bersifat mengancam atau menakut-nakuti.